Kenalkan, nama saya Muhammad Hasbiransyah, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keluargaan, angkatan 2018. Baik, di sini akan saya menjelaskan bagi mata kuliah Sosiologi Penjas dan Olahraga. Baik, yang pertama, ruang lingkup olahraga. Ruang lingkup olahraga menurut pasal 17 ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan ada 3, yaitu yang pertama olahraga pendidikan, yang kedua olahraga rekreasi, dan yang ketiga olahraga prestasi. Olahraga pendidikan menurut pasal 18, olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan, dan yang kedua olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun non formal melalui kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Yang ketiga, olahraga pendidikan dimulai pada usia dini, dan yang keempat, olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, dan yang kelima, olahraga pendidikan pada jalur pendidikan non formal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Poin B, olahraga rekreasi menurut pasal 19. Yang pertama, olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran. Yang kedua, olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, suatu pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga. Yang ketiga, pemerintahan daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi. Poin C, olahraga prestasi menurut pasal 20. Yang pertama, olahraga prestasi dimaksud sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Yang kedua, olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. Yang ketiga, olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Poin pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendali kegiatan olahraga prestasi. Untuk mewujudkan olahraga prestasi, pemerintahan daerah dan masyarakat dapat mengembangkan, yaitu 1. perkumpulan olahraga, yang kedua pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, yang ketiga sentra pembinaan olahraga prestasi, keempat pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan, yang kelima prasarana dan sarana olahraga prestasi, yang ke-6 sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga, yang ke-7 sistem informasi keolahragaan dan melakukan uji coba kemampuan prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan. 6. Untuk keselamatan dan kesehatan olahraga pada tiap penyelenggaran wajib menyediakan tenaga medis dan paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi. Pengertian dan ruang lingkup sosiologi. Yang pertama, pengertian sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin socius, yang artinya kawan, dan logos, yang artinya ilmu, sehingga dapat diartikan bahwa sosiologi adalah pengetahuan tentang pertemanan atau perkawanan. Pengertian pertemanan ini selanjutnya diperluas secukupannya menjadi sekelompok manusia yang hidup bersamaan dalam sebuah tempat, atau bisa disebut dengan masyarakat. Dengan demikian, sosiologi juga diartikan sebagai pengetahuan tentang hidup bermasyarakat atau hubungan antara masyarakat. Pengertian sosiologi menurut Sujono Suekanto. Menurut Sujono, sosiologi adalah ilmu yang memusnahkan
perhatian pada pencarian kehidupan kelompok dan produk yang dihasilkan dari kehidupan kelompok itu. Pengertian sosiologi menurut Alan Johnson. Menurut Alan, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan serta perilaku karena keterkaitan dengan sistem sosial, sehingga sistem tersebut dapat mempengaruhi individunya, serta bagaimana individu tersebut dapat mempengaruhi sistemnya. Pengertian sosiologi menurut William F. Cockburn dan Meyer F. Nickhoff. Menurut William dan Meyer, sosiologi adalah penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasil, yaitu organisasi sosial. Ruang lingkup sosiologi. Karena dasar penelitian sosiologi merupakan penggabungan data dari berbagai ilmu pengetahuan, maka ruang lingkup kajian sosial dapat dijadikan 3 poin sebagai berikut. Poin yang pertama, ekonomi beserta kegiatan usaha secara prinsipil yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan pemakaian sumber-sumber kekayaan alam. Poin yang kedua, persoalan sejarah, yaitu berhubungan dengan catatan kronologis, contohnya usaha, kegiatan manusia beserta prestasinya yang tercatat dan sebagainya. Yang poin ketiga, masalah manajemen, yaitu pihak-pihak membuat kajian berkaitan dengan apa yang dialami warganya. Contoh sosiologi khusus menurut Sujono Sukanto. Yang pertama, sosiologi pendidikan membahas hubungan gejala masyarakat dengan pendidikan. Kedua, sosiologi perkotaan membahas masyarakat di kota-kota. Poin yang ketiga, sosiologi pedesaan membahas masyarakat di pedesaan. Yang keempat, sosiologi hukum membahas tingkah laku manusia dan masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan berlaku. Yang kelima, sosiologi politik membahas masyarakat dalam hubungan dengan politik. Yang keenam, sosial industri membahas masyarakat dalam dunia industri. Yang ketujuh, sosiologi membahas masyarakat di dalam pembangunan. Sosiologi olahraga. Yang pertama, definisi sosiologi. 1. Sosial. Sosial dapat berarti kemasyarakatan. Yang kedua, sosialisasi. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Yang ketiga, sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, yang berarti kawan, teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini dipublikasikan dan diungkap pertama kalinya dalam buku yang berjudul Cross de Philosophie Positive, karangan Auguste Comte di tahun 1798 sampai 1857. Walaupun banyak definisi tentang sosiologi, namun umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. B. Sosiologi olahraga. Sosiologi olahraga merupakan sosiologi terapan yang dikenangkan pada olahraga, sehingga dapat dikatakan sebagai sosiologi khusus yang berusaha menaruh perhatian pada permasalahan olahraga. Dalam hal ini, ilmu olahraga bersifat integratif, yaitu berusaha menerima dan mengkombinasi secara selaras keberadaan ilmu lain untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi. C. Bidang kajian sosiologi olahraga. Bidang kajian sosiologi olahraga sangat luas. Mengingat hal itu, para ahli terkait berupaya mencari batasan-batasan bidang kajian yang relevan. Misalnya 1. Heisman menyatakan bagai dari teori sosiologi yang dimasukkan dalam ilmu olahraga meliputi A. Sistem sosial yang bersangkutan dengan garis-garis sosial dalam kehidupan bersama, seperti kelompok olahraga, tim, klub, dan sebagainya. B. Masalah figur sosial, seperti figur olahragawan, pembinaan yang berkaitan dengan usia, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya.
Kedua, Lesner dalam studi sosiologi olahraga menekankan pentingnya perhatian yang harus diarahkan pada pengembangan olahraga dan kehidupan dalam industri modern dengan mengkaji teori kompetensi. Yang ketiga, Phillips dan Madgi menulis buku Women and Sport menguraikan tentang fenomena kewanitaan yang aktif melakukan dipandang dari sudut sosiologi, yaitu wanita dan olahraga. Partisipasi wanita dalam bidang olahraga sudah dimulai sejak tahun 70-an. Dan perubahan tersebut terjadi dengan cukup drastis. Ada beberapa alasan yang mengemukakan, antara lain adanya perubahan yang terjadi berkaitan dengan nilai sosial yang terjadi pada masyarakat, terutama di negara-negara industri. Perubahan tersebut yakni berkaitan dengan peningkatan, satu, kesempatan baru, yang kedua, kebijakan pemerintah. Aktivitas wanita muncul karena ada gagasan bahwa kaum wanita memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama dengan kaum laki-laki. Memandang perempuan dari segala tingkat dan kalangan untuk lebih berpartisipasi dan menunjukkan kemampuan dalam kegiatan olahraga. Kesehatan dan kebugaran jasmani. Yang kelima, pemberian penghargaan dan publisitas terhadap atlet wanita. Menulis buku Social Fund the Sport menguraikan tentang kedudukan olahraga dalam bermasalah olahraga rekreasi. 1. Olahraga rekreasi adalah jenis kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang waktu-waktu luang. Menurut pengertian olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan untuk tujuan rekreasi. Menurut Haryono, olahraga adalah kegiatan fisik yang dilakukan pada waktu senggang berdasarkan kegiatan atau kehendak. Yang keempat, menurut Herbert Haig, rekreasi. Yang kelima, menurut Nurlan Kusmeidi, olahraga rekreasi adalah kegiatan olahraga yang ditunjukkan untuk rekreasi atau wisata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.